Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Helmi Citra dengan NIM 2411141020 dari kelas 2A Bisnis Digital. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 10 modul yang ada pada ERP Odoo, yaitu sebagai bentuk proyek untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional. Untuk selanjutnya, kita masuk saja ke Chrome dan mencari website Odoo. Sebelumnya, Odoo itu apa gitu? Sebelum kita carinya sambil menunggu, yaitu Odoo itu sistem eh, IRP atau Enterprise Research Planning yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Odoo menyediakan berbagai modul seperti sales, purchase, inventory, CRM, dan juga HR. Dan banyak sekali modul-modul yang bisa kita sesuaikan dengan jenis bisnis kita. Nah, untuk yang pertama, kita bisa masuk ke uji coba gratis untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan diarahkan untuk mengisi nama belakang, nama perusahaan, email, serta informasi lainnya. Nah, untuk kalau misalnya kita udah punya akun, bisa langsung memencet akun ini. Masuk ke database saya. Setelah itu kita bisa menghubungkan. Nah, di sini ada beberapa aplikasi Odoo yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai modul inventory. Ini digunakan untuk mengelola stok barang secara real time, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman. Modul ini membantu perusahaan memantau ketersediaan dan juga mengurangi kehabisan stok serta meningkatkan efisiensi operasional gudang. Mari kita klik untuk modul inventory. Nah, di inventory kita bisa menambahkan produk. Nah, ini contoh-contoh produk yang sudah saya tambahkan sebelumnya. Saya menandai uh, produk dengan menambahkan gambar. Itu sebagai kode bagi saya untuk memisahkan antara barang yang saya jual dan juga bahan bakunya apa. Kita bisa menambahkannya seperti mengklik new. Kita bisa menambahkan produk dan juga menambahkan foto di sini. Saya mau menambahkan foto dulu, yaitu menambahkan dimsum cakalang. Oke, jadi kita buat di sini dimsum cakalang. Oke. Nah, kita centang sales karena ini produk yang akan kita jual. Dan purchase karena kita yang akan membeli bahan-bahan dari dimsum cakalang ini. Dan juga kita memproduksinya sendiri. Selanjutnya, kita bisa menambahkan quantity on hand, di mana ini merupakan stok awalnya berapa gitu. Misalkan saya menambahkan di sini 50. Setelah itu, kita tentukan harga jualnya. Misalkan di sini kita jual harga 25.000 per porsi. Untuk pajaknya, itu terserah kita mau menambahkan pajaknya berapa, tapi kali ini saya nambahkan 0 saja. Cost ini itu biaya produksinya yang bakal kita keluarin buat
eh, produksi dimsum cakalangnya. Misalkan di sini 15.000 satu produk. Untuk pajaknya juga nol kan. Nah, untuk kategori kita bisa memilih kategorinya di sini, misalkan bahan baku atau misalnya yang lain. Di sini saya akan menambahkan makanan atau dimsum. Tapi kalau misalnya belum ada, kita bisa menambahkan new di sini. Nah, untuk referensi ini merupakan kode dari setiap produk. Ini bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Contohnya, saya menggunakan DC karena dimsum Cakalang dan juga menggunakan kode seri 0010 misalnya. Lalu kita bisa menyimpan. Kita juga bisa menambahkan yang baru. Misalkan kita mau membeli eh, daging ayam. Jadi kita menambahkan dulu stoknya daging ayam, tapi me- hanya menceklis purchase. Untuk stoknya kita untuk persediaan awal kita butuhnya berapa, adanya berapa gitu. Jadi misalnya kita tambahkan di sini 15 sales price, kita tidak menjual jadi nol. Untuk pajaknya juga kita tidak menggunakan pajak jadi nol. Untuk daging ayam satu ekor semisal di harga 65.000. Untuk pajaknya juga nol. Untuk kategori saya menambahkan bahan baku protein. Untuk referensinya bisa DA010 juga. Nah, kita bisa menyimpan. Hasil dari yang kita buat di sini nanti akan kita lihat di produk. Ini untuk dimsum cakalang tadi, dengan harga 25.000 per porsi, dan on head itu barang yang tersedianya 50. Kita juga tadi menambahkan daging ayam. Nah, di daging ayam ini karena dia bahan baku, jadi kita tidak ada jual untuk menjualnya, hanya persediaan saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke modul purchase. Di mana modul purchase pada Odoo ini berfungsi untuk mengelola proses pembelian barang dari pemasok, mulai dari permintaan pembelian, pemesanan, hingga penerimaan barang. Modul ini membantu perusahaan mengontrol biaya, pemilihan supplier yang tepat, dan memastikan ketersediaan stok. Oke, ini sudah ada daftar pembelian sebelumnya, yaitu ada dari toko Sejahtera. Dan dengan pembelinya itu Helmi Gnita, dan juga ada totalnya di sini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita buat yang baru. Nah, misalkan di sini kita menekan new. Nah, pada tampilan ini, kita menambahkan vendor atau toko apa gitu. Sekarang misalnya saya mau ke toko Sejahtera. Kalau misalnya vendor reference itu seperti kode, saya cuma masukkan PS001. Nah, order deadline. Kita masukkan misalkan tanggal 31.
Oke, untuk di sini kita bisa menambahkan produk apa saja yang akan kita beli. Eh, Misalkan kita di sini mau membeli daging ayam. Daging ayam kita bisa mengubah kuantitinya, misalkan kita mau menambahkan 5. Dia akan otomatis ada jumlahnya. Selanjutnya untuk saat kita akan membeli bawang merah. Bawang merah dengan kuantiti misalkan juga 5. Setelah itu kita akan membeli sayur dan membeli telur. Telur ayam. Nah, misalkan kita beli sayurnya 3 dan telur ayamnya ada 10. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mengirimkan email kepada toko sejahteranya dengan pesanan ini merupakan kode pesanan. Yang P0004 ini adalah kode pesanan yang nanti akan kita kirimkan kepada toko sejahtera. Kita akan send. Nah, setelah kita mengirimkan email, kita bisa mengkonfirmasi orderan. Setelah kita konfirmasi, kita bisa ngeprint filenya atau bukti pemesanannya. Oke. Selanjutnya kita akan reset. Nah, kalau misalnya barangnya udah sampai dan dengan sesuai dengan permintaan, ini kan permintaannya ada 5 dan kuantiti yang datangnya juga 5. Jadi, ini sesuai sama permintaan dan juga barang yang dikirimkan oleh PT Sejahtera tadi. Kalau misalnya kita sudah selesai dan valid, maka kita akan valid. Oke. Kita bisa memprint buktinya. Delivery script-nya. Oke. Ini sudah pas ya. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat ke produk. Di sini ada daging ayam ditambah 5. Tadi daging ayam kita ada di 15 dan ditambah tadi 5 karena pembelian. Jadi sekarang ada 20. Begitu juga dengan eh, telur ayam yang telah kita beli tadi. Oke. Selanjutnya, itu kita akan membahas mengenai modul Sales. Di mana modul ini digunakan untuk mengelola proses penjualan dari pembuatan penawaran, konfirmasi pesanan, hingga pencatatan transaksi. Modul ini membantu meningkatkan efisiensi penjualan dan memantau performa penjualan secara real time. Nah, setelah itu kita misalkan mau menambahkan transaksi. Menu, masukkan nama customer. Misalkan customernya bernama Sigma. Oke. Nah, setelah itu expiration-nya tanggal berapa? Kita, kita tambahkan aja di
tanggal 31. Untuk payment ini kita menambahkan immediate payment karena dia akan dibayar langsung. Setelah itu kita bisa menambahkan produk apa saja yang akan dibeli oleh Hikmah ini. Add a produk. Misalkan mau membeli dimsum cakalang. Untuk kuantitinya dia membeli 3. Selanjutnya menambahkan dimsum cheese melt. Untuk kuantiti 1 saja. Dan selanjutnya itu dia mau membeli lumpia stem cell tiram. Dia mau membelinya 5. Nah, setelah itu kita akan mengirim. Kalau misalnya kita mau mengirim email kepada customer Hikmah ini, kita bisa mengirim send. Jadi kita masukkan email Hikmah di sini. Misalkan hikmah09@gmail.com. Nah, kita bisa men-set email dan juga mengirimkannya untuk mengkonfirmasi pesanan yang dia beli setelah dia pesan gitu. Selanjutnya setelah kita kirimkan, merasa udah cocok dan pas, ya kita bisa kita review dulu seperti apa saja yang dibeli. Seperti ini. Oke, back to edit. Nah, setelah semuanya pas, kita akan mengkonfirmasi. Oke, setelah dikonfirmasi, kita akan create invoice. Nah, ini untuk metode pembayarannya. Sebelum itu, kita akan mengcopy total belanjaan dari Hikmah atau customer ini dan lanjut ke create invoice. Kita pilih down payment atau fixed amount, masukkan jumlah belanjaannya, dan create draft. Oke, dengan harganya itu 185.000 tadi ya. Kita konfirmasi. Setelah konfirmasi, ini bisa langsung dibayar. Kalau misalnya kita mau bayar, kalau mau print juga bisa. Kalau mau mengirimkannya lagi kepada email Hikmah ini, kita juga bisa mengirimkannya. Sekarang kita mencobakan untuk yang pay, membayar. Nah, sini udah terlihat kita dia membayarnya melalui bank. Paymentnya manual payment dengan jumlah 185.000 tanggal 30 Desember. Ini untuk kodenya. Misalnya kalau kita create payment. Nah, di sini ada tulisannya paid atau lunas atau pembayarannya sudah selesai gitu. Nah, kita bisa lihat order di sini. Nah, di sini otomatis akan ada nama customer-nya, date order, sama total invoice statusnya. Untuk numbernya juga di sini dia akan selalu berurutan dan akan memudahkan kita untuk tahu sudah berapa penjualannya. Tuh. Kita juga bisa melihat produk di sini, dia akan otomatis berkurang untuk on head-nya. Kita lihat di produk di sini. Untuk Steam.
Nah, Steam Lobaknya tadi headnya 85. Nah, tadi karena Hikmah membeli 5, maka dia menjadi 80. Jadi, untuk persediaannya itu akan terus berkurang. Kalau misalnya telah dibeli melalui sales. Untuk modul selanjutnya, yaitu adalah modul manufacturing, di mana modul ini digunakan untuk mengelola proses produksi, mulai dari perencanaan, bahan baku, proses pembuatan, hingga hasil produksi. Modul ini membantu memastikan produksi berjalan secara efisien dan terkontrol. Nah, untuk manufacturing kita bisa menambahkan di sini kita mau memproduksi apa. Nah, sini ada namanya produk. Misalkan kita di sini mau memproduksi dimsum original. Nah, kita untuk kuantitinya kita mau buat berapa banyak? Saya mau buat 5. Setelah itu, schedule date-nya bisa kita ubah juga. Saya mau mengubahnya di tanggal 1. Nah, setelah itu kita akan menambahkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat dimsum original. Di sini saya yang pertama akan membeli daging ayam. Eh, untuk 5 buah dimsum original, saya menggunakan 1 daging ayam. Tambahkan lagi menggunakan bawang merah. Tambah lagi selanjutnya kita tambahkan tepung tapioka dan yang lainnya seperti cabai. Nah, rasanya untuk ju- bahan-bahannya udah cocok, maka kita masuk ke jumlahnya. Berapa bawang merah diperlukan untuk 5 kuantiti dimsum. Yang kita tambahkan di sini 7. Tepung tapioka 2 dan cabai 1. Nah, setelah itu kita akan mengkonfir kalau semuanya udah dikonsumsi dan juga sudah kita buat, maka kita bisa produk. Nah, di sini mari kita lihat untuk dimsum original. Apakah dia sudah tertambah jumlahnya atau bagaimana? Kita buka ke inventory. Kita ambil produk. Lagi-lagi. Untuk dimsum original jumlahnya itu bertambah 5 karena sebelum ini jumlahnya on head-nya adalah 103. Jadi dia bertambah 5 di sini. Dia akan otomatis tertambah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai modul kontak. Modul kontak pada Odoo ini itu digunakan untuk mengelola data pelanggan, pemasok, dan mitra dalam satu sistem terpusat. Modul ini memudahkan pencarian data, pengelompokan kontak, serta integrasi dengan modul sales dan purchase.
Di sini kita bisa menambahkan kontaknya. Saya menambahkan person, orang, juga company-nya. Misalkan di sini namanya adalah Tiwi. Untuk emailnya itu tiwi023@gmail.com. Nomor phone-nya kita masukkan misalnya 0812 46537812. Untuk company sama address-nya ini kita itu bisa menjadi label Tiwi ini berasal dari perusahaan mana gitu. Misalkan saya menambahkan di sini dari Orient Dimsum. Alamatnya itu ada di Padang. Nah, job position-nya kita tambahkan di sini manajer marketing. Tambahkan tag-nya di sini uh, manajer marketing. Kita klik manajer marketing. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan data TV. Oke, selanjutnya kita lihat kontak, apakah dia tersimpan. Nah, di sini tersimpan sebagai Orient Dimsum TV. Itu artinya TV adalah bagian dari Orient Dimsum. Oke. Nah, selanjutnya modul project. Modul project ini digunakan untuk mengelola project secara terstruktur, mulai dari perencanaan tugas, pembagian tim, hingga pemantauan progres. Modul ini membantu memastikan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai target. Untuk project, kita bisa menambahkan project baru, seperti membuka cabang baru. Cabang baru di Jakarta. Kita create project. Nah, untuk membuka cabang baru, ini kita menggunakan step-step tertentu atau pembagian-pembagian tugas yang akan kita kerjakan agar dia lebih terstruktur dan bertahap. Yang pertama, kita perlukan analisis pasar dan lokal. Lokasi. Untuk step kedua, kita butuhkan perancangan konsep cabang. Setelah itu, yang ketiga itu perhitungan modal dan anggaran. Setelah itu, kita tambahkan perizinan dan legalitas. Legalitas. Setelah perizinan dan legalitas, kita perlu rekrutmen dan pelatihan karyawan. Setelah itu kita grand opening dan promosi. Oke. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang akan kita lakukan untuk membuka cabang baru. Untuk analisis pasar dan lokasi, kita bisa menambahkan tugasnya seperti apa. Nah, di sini kita menambahkan itu tugasnya itu menentukan lokasi strategis,
strategis, menganalisis pesaing, pesaing, serta tingkat keramaian. Oke, untuk penanggung jawabnya ini kita kerahkan kepada Jikri. Nah, selanjutnya apa yang perlu kita analisis di sini? Kita perlu menganalisis daya beli dan kebiasaan konsumen di area tersebut. Oke. Penanggung jawabnya kita ke Jihan. Oke. Sini ada 2 tugas. Selanjutnya untuk perencanaan konsep cabang. Kita tentukan konsepnya. Tentukan konsep cabang. Konsep cabang. Kapasitas tempat. Jam operasionalnya. Tempat dan jam operasional ini tugaskan kepada Hayu. Dia agak loading karena jaringannya agak bermasalah. Selanjutnya setelah itu kita harus mencari tahu seperti apa kayak standar pelayanan seperti apa yang kita pakai. Agar kita harus menyesuaikan juga standar pelayanan agar konsisten eh, dengan cabang utama. Ini pada 5. Selanjutnya untuk perhitungan modal dan anggaran. Di sini apa aja yang perlu kita lakukan? Kita menghitung sewa, tempat, renovasi, peralatan dapur, bahan dapur. Setelah itu bahan baku awal. Setelah bahan baku awal, gaji karyawan juga harus kita hitung. Serta yang terakhir itu biaya promosi untuk pembukaan. Nah, untuk penanggung jawabnya kita ambil saja ini. Oke. Serta untuk perizinan dan legalitas. Di perizinan legalitas ini apa yang perlu kita lakukan nih? Pertama ini kita harus mengurus surat izin. Mengurus surat izin usaha seperti NIP,
izin lokasi, izin usaha makanan itu gunanya untuk operasional tuh berjalan secara legal dan aman. Oh. Nah, untuk penanggung jawabnya, kita akan menanggungjawabkannya kepada guru. Selanjutnya untuk rekrutmen dan pelatihan. Untuk rekrutmen dan pelatihan ini yang perlu kita lakukan itu eh, merekrut, dan melatih karyawan agar sesuai SOP di cabang utama. Untuk penanggung jawabnya, untuk selanjutnya ke grand opening, kita akan melakukan pembukaan secara resmi. Pembukaan secara resmi dan promosi seperti diskon, target hemat, atau kerjasama. Kerjasama atau kerjasama ini bisa dengan aplikasi online yang menarik pelanggan, misalkan atau kerjasama. Oke, ini apa? Oke, oke. Nah, dari sini kita bisa melihat pekerjaan apa saja yang harus kita lakukan dan pembagiannya seperti apa. Kita bisa melihat progresnya di sini. Misalkan untuk di jobnya ini, kita menambahkan schedule-nya. Harus selesai di tanggal 13. Nah, di sini. Jadi di sininya in process hijau, abu-abu, dan kucing question. Kalau misalnya ada pertanyaan, approve. Kalau udah diselesaikan. Ini untuk di cancel dan ini menandakan kalau udah selesai. Kita bisa menandakan di sini kalau misalnya tanda pelayanan agak konsisten dengan cabang utama. Kita mengapprove-nya. Biar terlihat dari beberapa tahapan ini yang mana yang sudah berjalan. Kita approve. Menentukan lokasinya sudah done ya. Kita approve. Ini konsep cabang sedang in progress. Perhitungan modal juga ada change question. Nah, misalkan untuk perizinan dan legal juga sudah approve, rekrutmen juga sudah approve. Bintang di sini tuh maksudnya tuh
apakah berjalan dengan baik atau misal jauh lebih baik atau cuman medium priority. Kita bisa menandakan di sini. Jadi kita bisa mudah melihat bagaimana perkembangan dari proyek yang kita sedang lakukan. Nah, untuk promosi, membuat pembukaan resmi dan promosi. Ini juga kita dan itu menandakan kalau misalnya sudah selesai. Di sini juga bisa melihat bagaimana prosesnya untuk launching menu baru. Kita di sini ada 5 tahapan atau 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 tahapan. Dan untuk membuka cabang baru kita juga ada proses-proses di sini. Nah, juga banyak bisa melihat banyak grafik-grafik di sini yang untuk memudahkan kita membaca datanya. Oke. Untuk modul berikutnya, itu kita akan membahas mengenai modul point of sales, di mana modul ini digunakan untuk mengelola transaksi penjualan secara langsung di kasir. Modul ini itu gunanya tuh memudahkan pencatatan penjualan, pembayaran, dan stok secara real time. Sehingga operasional toko menjadi lebih cepat dan akurat. Pada tampilan awal di modul point of sales adalah seperti ini. Dan kita untuk menambahkan dashboard, yaitu untuk menampilkan hal seperti ini, kita pergi ke configuration, selanjutnya ambil point of sales. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan ini, kita bisa menambahkan point of sales-nya apa namanya gitu. Oke, setelah itu pergi ke dashboard. Setelah dashboard, kita akan continue selling. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada tersedia menu-menu makanan yang kita jual di Orient Dimsum. Nah, di sini misalnya kita mau membeli dimsum original. Satu, dimsum cakalang satu, dimsum puyuh dua. Ditambah mentai satu. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan pesan untuk si penjualnya. Misalkan kita mau dimsum puyuh, kita tambahkan. eh eh Gini, Kak, aku mau dimsum puyuhnya tanpa telur satu dimsum ya, Kak. Selebihnya seperti biasa. Nah, ini selanjutnya kita apply. Nah, dia nanti di bawah pesanan ini dia bakal ada catatan khusus gitu untuk penjualnya. Nah, setelah itu kita bisa payment untuk membayarnya. Kita ada pilihan cash atau kredit. Kita pilih untuk cash. Cash uangnya 100 pembayaran 110. Nah, kita cash. Uangnya 110 pas. Dan kita valid. Nah, di sini sudah keluar struk
pembeliannya, di sini juga kita akan bisa langsung memprint struknya. Kita langsung cetak saja kalau misalnya terhubung ke printer. Oke. Selanjutnya pergi ke new order. Satu contoh lagi, misalnya kita mau beli siomay satu, bola-bola rambutan satu. Nah, kita siap tuh kita mau beli siomay udang. Siomay udang dua. Dia akan otomatis menjumlahkan eh, pembelanjaan kita dan menentukan pembayarannya bisa memilih melalui cash atau card. Kita pilih card dan dia juga langsung mengeluarkan harga pas dari kartunya itu 70.000 karena udah pas kita validkan. Nah, dia juga langsung valid. Di sini ada beberapa informasi, ada kode tiketnya, ada tanggal dan waktu, serta kasirnya siapa. Di sini kasirnya Helmi, dan nomor yang ini nomor seri dari struknya. Setelah itu ada subtotal, pajak, dan pembayarannya melalui apa. Oke. Nah, untuk keluar dari sini, kita bisa backend. Nah, selanjutnya di sini juga ada produk 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 kita tadi. Nah, di sini itu kenapa bisa muncul juga di point of sales? Karena kita mencentang point of sales. Nah, di sini juga ada purchase. Nanti misalnya kita melihat produk, nah dia juga muncul di purchase. Jadi dia saling terhubung. Dan otomatis ketika ada pembelian untuk on head-nya ini akan berkurang. Jadi kita bisa ketahui produk kita tinggal berapa dan secara real time. Selanjutnya ada di order. Pada order ada session. Session ini session kita. Orient dimsum tadi. Lalu ada payment. Untuk payment, di sini ada kita bisa menambahkan metode paymentnya apa. Di sini kan ada card, ada kartu. Oh, di sini pembayaran yang orang menggunakan kartu keduanya. Oke, satu. Jadi dia ini membedakan pembayaran dengan kartu dan juga cash. Kalau kita mau menambahkan payment juga bisa di configuration, ambil payment method. Nah, kita bisa menambahkan new, kita mau metodenya apa gitu. Misalkan mau menambahkannya Kris, nanti kita tambahkan aja di sini e-wallet atau Kris gitu. Setelah itu, kalau misalnya kita mau punya eh kasir lain kayak mau usaha yang lain gitu, kita tambahkan saja di sini point of sales. Nanti kita bisa menambahkan new di sini. Nanti dia akan sama keluarnya dengan Orient Dimsum. Untuk reporting kita bisa melihat report order. Itu makanan atau dimsum saja yang terjual untuk bulan ini. Nah, di sini juga menampilkan customer-customer kita yang ada di Orient Dimsum. Sini ada customer dan juga karyawannya. Vendornya juga ada. Oke, jadi seperti itu pembahasan mengenai point of sales.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mode CRM atau Customer Relationship Management, di mana modul ini digunakan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, mulai dari pencatatan prospek, follow-up penjualan, hingga analisis peluang. Modul ini membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbesar peluang penjualan. Dari tampilan ini, kita bisa melihat CRM atau opportunity, di mana peluang dari CRM ini kayak dari bisnis Orient Dimsum ini seperti apa peluang yang akan bisa kita dapatkan dari beberapa pihak ketiga ataupun dengan uh, orang lain atau customer dan juga vendor dan sebagainya. Nah, di sini terdapat opportunity atau peluang, semisalnya keuntungan apa atau seberapa dari kegiatan ini atau dari vendor ini yang bisa meningkatkan revenue ke Orient Dimsum kita. Nah, di sini terbagi menjadi tiga, menjadi empat, yaitu pertama new atau ide ataupun suatu hal yang baru saja kita buat yang terencana, yang seakan-akan nanti contohnya ini cara membacanya dari Politeknik Negeri Padang nanti pada saat menjadikan Oriem Dimsum ini sebagai next saat acara itu berhubung di sana sangat banyak acara-acara seperti seminar, pelatihan atau rapat penting. Nah, di sana pasti akan banyak menggunakan catering untuk acaranya, untuk menjadikan snacknya. Nah, di sini kita meramalkan kalau misalnya keuntungan atau revenue yang bisa kita dapatkan dari Politeknik Negeri Padang ini adalah 100 juta, itu misalnya. Untuk qualified itu setelah kita rancang-rancang, kayaknya masuk ke kualifikasi deh gitu. Kayaknya lebih kemungkinannya itu agak mungkin bisa lebih terrealisasi. Nah, makanya kalau misalnya kita anggap ini bisa kemungkinannya ada, mari kita geser ke qualified. Sedangkan untuk proposition, yaitu setelah kita melakukan eh, banyak penelitian ataupun setelah kita melihat faktanya di lapangan, itu kemungkinan kita ini bisa mendapatkannya itu lebih gitu loh. Nah, untuk bintang-bintang ini memperlihatkan ketika kita kalau ini tingkatnya itu di medium kah, atau di high kah, atau di very high. Karena dia di sini jumlahnya cukup besar, yaitu 80 juta, maka kita tambahkan di sini high saja. Nah, sekarang karena ini kita akan eh, menggeser ke proportion. Nah, setelah itu untuk won, setelah banyaknya lika-liku dalam seleksi, ataupun yang paling kita rasa ini benar-benar akan menguntungkan atau revenue kita akan naik nih gitu. Jadi kita bisa menseleksinya dengan misalkan mempermudah transaksi memulai melalui e-wallet ini kayaknya lebih bisa direalisasikan. Kita tambahkan ke won. Tambah juga eh ke Shopee Food kita ketahuankan juga. Dan begitulah seterusnya. Jadi di sini kita bisa lihat ke mitra mana, ke vendor mana gitu yang bisa lebih menguntungkan bagi kita atau revenue kita naik dengan itu. Oke. Nah, dari sini kita juga bisa melihat customer kita siapa aja gitu. Nah, di sini banyak sekali customer dan juga data-data dari customer, karyawan, dan juga vendor. Setelah itu kita bisa melihat uh, transaksi.
ataupun orang yang membeli data-datanya seperti eh, tanggalnya, nama customernya siapa, salespersonnya siapa, dan juga totalnya. Nah, setelah itu kita masuk ke ini, masuk ke reporting, ke forecast atau peramalan. Kita bisa meramal juga kalau misalnya dari membuat sistem kasir digital ini pada bulan Desember ini bakal untung kayaknya gitu. Ataupun karena di sini sudah won, karena kita tadi sudah won atau pasti gitu kan, nggak bakal jauh berbeda, maka kita pindahkan untuk forecast ke Desember gitu. Selanjutnya untuk modul yang kelima yang akan kita bahas yaitu modul rekrutmen. Bagaimana sih rekrutmen pada ERP Odoo? Itu modul ini digunakan untuk mengelola proses rekrutmen karyawan, mulai dari lowongan kerja, seleksi pelamar, hingga tahap wawancara. Modul ini membantu HR mempercepat perekrutan dan memantau status kandidat secara terstruktur. Mari kita lihat modulnya. Kita menambahkan rekrutmen baru, itu kita jobnya apa? Kita menambahkan job baru, yaitu data analyst. Kita menambahkan emailnya, misalkan data analyst. Data analysis at orientinsamodo.com. Tambahkan create. Setelah itu, kita akan menambahkan calon pesertanya. Yaitu nanti akan ada beberapa tahapan untuk seleksinya. Nah, yang pertama ini kan ada nanti kandidatnya akan ada di sini. Selanjutnya kualifikasinya gimana. Terus nanti akan dioper secara bertahap atau dia akan melewati tahap-tahap tertentu. Selanjutnya itu kita bisa menambahkan siapa aja kandidatnya. Misalkan kita menambahkan di sini Zikri. Untuk emailnya, misalkan Zikrijaya 12@gmail.com. Kita bisa nambahkan emailnya seperti zikri123@gmail.com. Tambahkan nomornya 082365431786. LinkedIn profile. Ini bisa kita tambahkan nanti LinkedIn-nya yang mana gitu. Untuk evaluasinya ini, misalkan kita ngasihnya tuh di bintang 2, job positionnya di data analyst, recruiternya Demi Junita, interviewernya siapa yang akan menginterview. Misalkan diinterview oleh Demi Junita karena dia ada di administrasi. Tambahkan tag-nya. Tag-nya itu adalah data analyst. Data analyst. Nah, untuk note ini, misalkan kita bisa menambahkan di sini uh, rhythm dari si Zikri. Misalkan nanti rhythmnya bisa di sini. Tambahkan detailnya. Untuk detail, misalkan dia lulusan mana.
dia lulus kapan gitu. Kan kita buat graduate pada 1 Desember 2025. Dia masuk ke departemen ke kita tambahkan dulu ke pelayanan, nanti setelah ini yang bakal kita pindahkan. Atau kita buat saja departemen data analyst. Nah, nanti kita akan kalau misalnya kita menambahkan detailnya, bisa adalah salary package dan juga sourcing. Setelah itu kita tambahkan skill. Untuk skillnya ini kita bisa menambahkan seberapa skillnya ini dari kualifikasi menurut data analis. Kalau misalnya sudah, kita akan ke add to pool. Talentnya misalkan IT. Nah, tag-nya adalah data analis. Nah, setelah ini kita akan melihat di application. Nah, di sini sudah ada si Zikri sebagai kandidat pertama. Nah, di sini sudah ada beberapa kandidat yang melamar menjadi data analis. Kalau misalnya datanya ini adalah yang lulus untuk tahap pertama kualifikasi, itu Zikri lolos, Desi juga lolos, Gian juga lolos, dan Sinta juga lolos. Untuk interview pertama, itu yang lulus adalah Desi, Zikri, dan juga Sinta. Dia lolos. Nah, di sini kita bisa mengubah statusnya juga. Bisa di in progress, ready for next step, menunggu atau kita blokir. Nah, kalau di sini kita misalkan Desi kita suruh menunggu. Untuk Zikri kita loloskan dan Sinta juga lolos. Jadi untuk lolos itu kita bisa menggesernya ke interview selanjutnya. Itu pun dengan Sinta. Setelah ini selesai, ternyata kita butuh suatu kualifikasi lagi. Jadi di sinilah kita ready to next step. Kita tambahkanlah sini Desi ke second interview. Setelah kontak proposal, ternyata kita maunya Sinta ini di blok aja lah gitu. Dia nggak lulus tahap ini gitu. Selanjutnya kita masuk ke kontrak proposal. Dari second interview, ternyata yang lolos hanya Zikri. Setelah dari kontrak proposal, jadi si Desi ini terseleksi dan dapatlah kesimpulan kalau misalnya Zikri ini yang lulus ke kontrak proposal. Nah, jadi dia diterima. Kita untuk recording. Nah, pada Desember ini ada 2 orang yang ditolak, ada 2 orang yang diterima, dan ada yang diprogres 3 proses. Selanjutnya itu adalah employees atau karyawan yang digunakan untuk mengelola data karyawan seperti identitas, jabatan, dan struktur organisasi. Modul ini membantu HR mengatur informasi karyawan secara terpusat dan terintegrasi dengan modul rekrutmen serta absensi.
Setelah ini, kita akan mengelola data karyawannya. Di sini, kita sudah ada jumlah departemennya. Itu ada 2 departemen, ada di administrasi dan di pelayanan. Pada administrasi ada 1 karyawan, yaitu sebagai manajer, dan juga di pelayanan ada 2 nama karyawan tadi yang setelah diterima, yaitu Zikri. Zikri123@gmail.com. Tambahkan nomor teleponnya. Untuk alamatnya, kita misalkan alamatnya ada di Jati. Oke. Untuk pekerjaannya, departemennya kita tambahkan ke departemen data analisis. Job posisinya kita tambahkan sebagai manajer. Nah, untuk lokasinya itu di Orient Dimsum. Work location-nya kita tambahkan aja di officer. Kita bisa menambahkan create user. Jika kita set. Ini agak loading. Nah, setelah itu kita bisa melihat employees apakah dia sudah ada. Nah, sini sudah ada data analis yaitu Zikri.